Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman? Kesempatan ini kita akan sempatkan dan Anda juga menyempatkan mendengarkan satu titik ilmu yang berkaitan dengan Al-Haram Makki, Tanah Haram Kota Mekah. Yang memang kalau kita tahu Tanah Haram Kota Mekah itu 100.000 lipat ganjarannya. Mari kita ikuti terlebih dahulu ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah mengantarkan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, beliau berkata, Al-Haram kulluhu huwa al-Masjidil Haram. Tanah haram itu adalah, yaitu semua Masjidil Haram. Saya ulang, Masjidil Haram itu adalah semua tanah haram. Berapa luasnya? Berapa diameternya? Mari kita ikuti ulasan selanjutnya. Jangan kemana-mana, sobatku. Kita telah mendengar Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberangkatkan, memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram. Pertanyaannya, dari mana Rasulullah SAW itu berangkat? Apakah di Masjid Al-Haram ataukah di tempat lain? Yang jelas dikutip oleh kitab bernama Al-Qira Liqasid Ummul Qira. Penulisnya adalah Muhibbuddin At-Tabari Makki, di halaman 657. Monggo dicek. Kalau kita lihat bahwa Nabi berangkatnya itu dari rumahnya Ummu Hani. Batu pijakan yang pertama, tempat yang pertama Nabi berangkat itu dari rumah Ummu Hani, bukan ke Masjidil Haram. Artinya dinamakan Masjidil Haram itu bukan terbatas di masjidnya, melainkan seluruh dari tanah haram. Yang dikukuhkan, yang dikuatkan oleh Ibnu Abbas, saya setuju bahwa Masjidil Haram itu adalah semua wilayah tanah haram kota Mekah. Nah, tanah haram kota Mekah semuanya itu adalah, ya, itu adalah Masjidil Haram. Apa tujuannya? Saya jelaskan agar kita memiliki sebuah persepsi yang kuat tentang ilmu tanah haram, sehingga kita tidak kerdil bahwa 100.000 itu hanya di masjid, hanya di Ka'bah. Tidak. Masjidil Haram itu ada luas sekali, sehingga kita tidak berburu-buru, tidak memburu semuanya masuk ke masjid dengan jutaan manusia. Akhirnya banyak yang menjadi korban, banyak yang menjadi susah, dan kita ibadah dijadikan susah. Padahal Allah
tidak mau kalian jadi susah. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kalian itu yang enteng-enteng, yang ringan-ringan, tidak ingin menjadikan kalian itu susah-susah dan sulit untuk ibadah. Nah, ini dia ya. Kalau itu yang terjadi, ya bahwa tanah haram yang kita pijak nanti, yang kita injak nanti, yang kita huni nanti, dimanapun kita berada, di masjid manapun kita bertempat tinggal, baik di Sisah, baik di Aziziyah, baik daerah Tanim, baik daerah-daerah yang mana, itu kalau kita sholat, mendapatkan pahala 100.000 lipat ganjarannya. 100.000 lipat ganjarannya. Karena dari hadis Ibnu Abbas itu jelas sekali ya bahwa yang namanya Masjidil Haram itu ada tanah haram. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga begitu. Dalam ayat dikatakan Masjidil Haram. Akan tetapi Nabi malah berangkatnya dari rumah Ummu Hani, berangkat dari rumah Ummu Hani. Nah itu ya. Memang kalau kita juga melihat beberapa pendapat daripada ulama, ya kita hargai, ya kita hormati, kita ajeni. Ada yang mengatakan bahwa Al-Haram itu Ka'bah. Oke, saya setuju dengan pendapat Anda. Ada yang mengatakan juga, ya Masjidil Haram itu masjid jamaah. Nah ini nih, ya Masjidil Haram itu dimanapun kalian sholat berjamaah, itulah Masjidil Haram yang ada sekitar itu. Bagian ulama juga mengatakan begitu. Wa qala ba'duhum al-Masjidil Haram Masjidul Jamaah. Itu dia. Ya. Sebagian para ulama mengatakan yang dinamakan Masjidil Haram itu masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah. Itu. Apakah kita berjamaah di Sisah mungkin, di Aziziyah mungkin, atau di Mina. Itu juga dinamakan Masjidil Haram. Ya kan? Lau nadharal i'tikaf fil Masjidil Haram lazimahu fil bait. Nah, kalau ada orang yang ingin nazar untuk i'tikaf, ya wajiblah dia itu di masjidnya, yaitu di Masjidil Haram. Boleh. Itu sebagian ulama juga mengatakan seperti itu. Mari kita simak hadis dari Maimunah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatu fi masjidi hadza afdalu min alfi sholah fi masyiwa ilal masjidil Ka'bah." Itu dia. Sholat di masjidku ini, ya, lebih utama, lebih afdal, pahalanya 1000 kecuali al masjidil Ka'bah, kecuali ada di masjid al Ka'bah. Begitu tuh. Ada juga yang mengatakan itu. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi Ibnu Abbas mengatakan Al-Haram kulluhu wal Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah semua tanah-tanah haram itu sendiri. Itu Masjidil Haram. Kita lihat ya luasnya. Yang kita tahu ya, dari kita lihat ukur skala mana sih luas kota Tanah Haram Mekah itu? Utara ke Tanim 6 km dari kota Mekah. Selatan dari Adha 12 km. Ya. Timur 16 km. Itu daerah Ja'rana loh. Barat dibati dengan Syams 15 km. Itu adalah luas dari Tanah Haram Mekah. Saya ulang. Dari Tanim itu 6 km, menuju dari arah ke arah selatan itu 12 km, arah timur itu 16 km, arah barat itu adalah 15 km. Luas juga. Ya, 15 km. Kalau Anda hidup atau maskannya atau pemondokannya di Tanim, ya, masih batas Tanim, itu juga masih dinamakan batas Tanah Haram. Kalau sholat berjamaah di situ, berarti kita mendapatkan 100.000 pahalanya. Ternyata kita tinggal di Mina. Itu juga masih Masjidil Haram. Berarti kalau kita sholat
masih masuk ke dalam ya 100.000 lipat ganjarannya. Nah, luar biasa, wahai teman. Di bagian timur laut, Wadi Nahlah namanya 14 km. Nah, lumayan, cukup luas, cukup lega. Ya, tidak paksakan diri kita harus ke Masjidil Haram Ka'bah, sehingga kita berasumsi kalau kita tidak ke Masjidil Haram, kita tidak mendapatkan 100.000 lipat ganjarannya. Tidak. Kenapa kita dianjurkan ke Masjidil Haram? Karena Masjidil Haram itu tempat tawaf saja. Karena Masjidil Haram itu tempat sa'i. Karena melihat Ka'bah itu memiliki 120 keberkahan. Itu lebihannya. Tapi kalau mengikuti hitung-hitungan pahala, menurut Ibnu Abbas adalah 100.000 lipat ganjaran itu ya, didapat dan terdapat di seluruh tanah haram sampai di batas tanah haram. Akan tapi kalau kita sholat atau beribadah ataupun bersedekah ataupun berbuat baik di luar batas-batas itu tidak mendapatkan 100.000 kali lipat ganjarannya. Begitu juga kalau kita, kata Imam Abu Hanifah, ya sebanding pahala, sebanding juga dosa. Jadi orang yang melakukan dosa di dalam negeri tanah haram, itu juga akan mendapatkan dosa 100.000 kali lipat dosanya. Tutur Abu Hanifah. Ya, hafizahullah. Nah, begitu. Ya, mudah-mudahan semuanya itu ya akan menjadi satu ulasan yang menarik dimanapun para jemaah berada, dimanapun ya para pendengar ini berada, baik dia ada di kota Mekah, kota Madinah, atau di arah jagat ini, di ufuk jagat ini, begitu. Lantas bagaimana tentang tanah haram kota Madinah? Kalau kita ambil kias, Madinah pun begitu. Kalau kita ambil kias, ya, luas kota Madinah itu, ya, kira-kira lingkarannya itu ada 12 mil. Ya, barat, ya, timur, selatan, utara itu kira-kira diameter itu 44.352 km. Ya, gunung yang membatasi daerah utara itu Gunung Thaur. Ini sudah di luar. Gunung Air, gunung yang dekat Masjid Kuba. Nah, Gunung Air ini nanti kita akan kupas kisahnya. Kenapa? Gunung Air ini adalah gunung yang dibenci oleh Nabi. Gunung yang akan menjadi ahli neraka. Menarik toh? Nah, kita akan lihat nanti di kesempatan lain membahas tentang Gunung Air. Mudah-mudahan. Ya. Sahabat dimanapun Anda berada, itulah sedikit informasi yang berkaitan tanah haram. Sehingga kita ini beribadah itu dengan ilmu. Ya, beribadah itu dengan pengetahuan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmu. Fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia harus dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin kehidupan dunia dengan ilmunya. Barang siapa ingin kehidupan akhirat dengan ilmunya. Atau menginginkan dua-duanya, itu adalah dengan ilmunya. Kali ini saya ingin menekankan bahwa sholat di tanah haram itu sama halnya dengan sholat di Masjidil Haram. Berapakah pahalanya? 100.000 lipat ganjarannya. Selamat menikmati, agar hati kita ini lebih tentram, lebih tahu, ya, lebih bermakna dan memaknai sholat kita lebih khusyuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.